I'm gonna play with them again and to make Noah proud as well. So yeah, I'm happy to see them again. So. Kisah mengharukan Justin Hubner yang bersedia melepaskan sejumlah keistimewaan demi memperkuat timnas Indonesia layak untuk dibahas sob. Kisah haru Justin Hubner yang rela kehilangan sejumlah keistimewaan demi perkuat timnas Indonesia. Kisah mengharukan Justin Hubner yang bersedia melepaskan sejumlah keistimewaan demi memperkuat timnas Indonesia layak untuk dibahas sob. Saat ini, Hubner menjadi salah satu pilihan utama pelatih Shin Tae-yong di lini belakang skuad Garuda. Keputusan Hubner untuk bermain bersama timnas Indonesia tidaklah mudah. Proses naturalisasi mengharuskannya melepaskan paspor Belanda. Dengan kata lain, Hubner harus merelakan beberapa hak istimewa yang dimilikinya saat masih menjadi warga negara Belanda. Namun, kini ia menjadi seorang asing di tanah kelahirannya sendiri. Nah, hak istimewa seperti apa? Ayo kita bahas. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like, share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk keputusan Justin Hubner yang harus kehilangan hak istimewanya demi memilih Indonesia daripada Belanda. Ayo, yakinkan Justin Hubner bahwa memilih Indonesia adalah keputusan tepat. Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Meskipun begitu, Hubner mengaku bahagia dapat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Baginya, bermain untuk skuad Garuda adalah suatu kebanggaan. Semoga timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia tentunya. Kami ingin membuat Indonesia bangga atas apa yang kami lakukan, ujar Hubner. Saya sangat bangga. Ya, tentu saja saya sangat bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia, tambahnya. Luar biasa cita-cita Justin Hubner ya sob. Jujur Mimin merinding mendengar pernyataan Justin Hubner ini. PSSI menyelesaikan proses naturalisasi Hubner pada Desember 2023. Artinya, pemain asal Belanda itu telah beralih federasi dari KNVB ke PSSI. Kisah Justin Hubner yang memilih untuk memperkuat timnas Indonesia meskipun harus melepaskan sejumlah keistimewaan sebagai warga negara Belanda adalah inspiratif. Tindakannya menunjukkan komitmen yang kuat terhadap negara yang diadopsinya serta semangat untuk berkontribusi dalam dunia sepak bola Indonesia. Selain itu, keputusannya juga memperluas keragaman dalam timnas Indonesia, yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan prestasi tim secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa cinta dan dedikasi kepada sebuah negara dapat melampaui kepentingan pribadi. Media Malaysia menyoroti upaya Shin Tae-yong untuk mencari penyerang keturunan berkualitas untuk timnas Indonesia di Belanda. Ini dianggap dapat meningkatkan kekuatan skuad Garuda. Lini serang kembali menjadi fokus perhatian setelah timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023. Tim Merah Putih hanya berhasil mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan, dengan 1 gol di setiap pertandingan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyoroti kinerja Shin dan tim pelatih terkait produktivitas lini depan yang dianggap masih kurang untuk bersaing di kompetisi lainnya. Permintaan tersebut direspons dengan upaya mendatangkan pemain keturunan lagi, dengan Shin dikabarkan ingin melakukan pencarian di Belanda. Hal ini menarik perhatian media Malaysia. Judul artikel dari Makan Bola menyatakan, Shin Tae-yong siap ke Eropa untuk mencari penyerang bagi Indonesia, yang menggambarkan niat pelatih berusia 54 tahun itu untuk memperkuat lini serang Indonesia. Sejauh ini, pemain keturunan yang dinaturalisasi cenderung berposisi sebagai pemain bertahan, seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Justin Hubner. Rencana untuk mendatangkan pemain di posisi penyerang masih belum terwujud. Nama terdekat adalah Ragnar Oratmangoen, namun pemain yang kini membela Fortuna Sittard itu lebih dikenal sebagai sayap serang. Wajar jika Shin kemudian ingin mencari sendiri pemain keturunan di posisi penyerang murni, setidaknya untuk meningkatkan persaingan bagi penyerang lokal seperti Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, dan Dimas Derajat.
Pencarian Shin Tae-yong untuk menambah kekuatan lini serang timnas Indonesia dengan mendatangkan penyerang keturunan merupakan langkah yang strategis. Dengan melakukan pencarian di Belanda, diharapkan dapat ditemukan pemain-pemain berkualitas yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kedalaman skuad, tetapi juga memberikan variasi dalam strategi permainan. Selain itu, dengan adanya persaingan yang lebih ketat di tim nasional, pemain-pemain lokal akan terdorong untuk terus meningkatkan performa mereka, yang pada akhirnya akan menguntungkan perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Salah satu media asal Malaysia, Makan Bola, menyoroti kepindahan bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan, ke klub Suwon FC yang kini berkompetisi di K1 League, kasta tertinggi sepak bola Korea Selatan. Menurut Suara.com, media tersebut mengatakan bahwa kehadiran Pratama Arhan di K1 League diprediksi akan meningkatkan popularitas liga tersebut. Tidak hanya kepindahan Pratama Arhan yang disoroti, tetapi juga kehadiran mantan winger timnas Inggris dan mantan pemain Manchester United, Jesse Lingard, di klub FC Seoul yang juga berkompetisi di K1 League, diprediksi akan memberikan dampak signifikan bagi popularitas sepak bola Korea Selatan. Makan Bola memprediksi bahwa popularitas kedua pemain tersebut akan berdampak signifikan bagi perkembangan klub yang mereka bela, serta secara finansial bagi Liga Korea Selatan. Jesse Lingard, dengan pengikut sebanyak 9 juta di akun Instagram resminya, diprediksi menjadi daya tarik utama di K1 League di musim mendatang, yang dapat meningkatkan popularitas liga tersebut di Asia dan Eropa. Kehadiran Pratama Arhan di Suwon FC juga diprediksi dapat meningkatkan popularitas tim tersebut, mengingat dirinya memiliki pengikut sekitar 7 juta di akun Instagram pribadinya. Hal ini diharapkan dapat mendukung popularitas Liga Korea Selatan, terutama di Indonesia. Pangsa pasar dari Indonesia memang menarik bagi tim-tim sepak bola di seluruh dunia, dengan fans dan supporter yang militan dan antusias, terutama jika ada pemain berlabel Timnas Indonesia yang bermain di klub luar negeri. Pendapat Mimin tentang kepindahan Pratama Arhan dan Jesse Lingard ke klub-klub di K1 League adalah bahwa hal ini merupakan langkah positif bagi perkembangan sepak bola di Korea Selatan. Kedua pemain tersebut membawa pengalaman dan kualitas yang dapat meningkatkan kompetisi di liga tersebut, serta meningkatkan eksposur dan popularitasnya baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Selain itu, kehadiran mereka juga dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda di Korea Selatan dan di negara-negara lain untuk mengejar karir sepak bola mereka dengan tekad dan kerja keras. Semoga kepindahan ini juga membawa dampak positif secara finansial bagi klub dan liga, serta memperluas pangsa pasar sepak bola di Asia, termasuk di Indonesia.